teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Elena. Dan ini anakku Relin. Di video kali ini kita pengen kasih tips ke teman-teman gimana caranya biar anak kita bisa cepet duduk. Oke, keep on watching. Oh ya, di sini teman-teman, aku bukan seorang dokter dan juga bukan seorang ahli tumbuh kembang anak. Jadi aku cuman memberikan tips aja kepada teman-teman, pengalaman aku sendiri yang udah aku lakukan ke Relin, dan alhamdulillah dia sudah bisa duduk sendiri di usia 6 bulan. Nah teman-teman, jadi caranya tuh gampang banget ya. Ini kan misalnya ada bayi kita, dia udah bisa tengkurap gitu kan. Nah, ketika dia udah bisa tengkurap kayak gini, ini kita tengkurapkan dalam posisi seperti ini. Kemudian secara perlahan kita bantu untuk membalikan badannya. Nah, kita bantu untuk duduk secara miring. Ini pas misalnya dia lagi tidur tengkurap gini. Nah, secara perlahan gini, ini kita bantu dia untuk kayak gini. Kita bantu dia untuk miring dulu. Nah, gini, untuk miring gini. Nah, kemudian kalau misalnya dari posisi tidur gimana? Kalau dari posisi tidur kayak gini ya teman-teman. Halo Kakak Reli. Nah, kalau dari posisi tidur gini, ini kita bisa bantu dulu untuk membangunkan badannya dulu. Bangunkan badannya dari posisi miring. Nah, ini kan satu tangan ya. Satu tangan ini nggak apa, dia menopang dulu. Terus habis itu lanjut nanti ke kemudian dia seperti ini. Nah, kenapa sih duduknya harus miring? Karena bayi itu walaupun Relin udah usia 1 tahun lebih, tapi dia tuh tetap baru bisa duduk itu dari posisi miring. Jadi nggak bisa kalau misalnya langsung kayak kita orang dewasa yang duduknya dari posisi tidur langsung duduk, itu nggak bisa. Jadi dia harus dari posisi miring. Jadi kita simulasinya juga dari posisi miring. Pertama, dia nanti akan menopang ke satu tangan gini teman-teman. Nah, itu nggak apa-apa karena biasanya memang bayi ya itu baru bisa duduk ketika dia sudah bisa menopang satu tangan. Ini udah merupakan suatu peningkatan ya kalau dia udah bisa menopang satu tangan seperti ini. Nah, setelah itu nanti perlahan kita pangku dia kayak gini. Nah, kita pangku dia seperti ini. Kalau misalnya kita pas lagi ngobrol sama teman, itu sering-sering aja dipangku di hadapan kita. Nah, nanti dia bisa terbiasa untuk mengangkat badannya sendiri kayak gitu. Nah, contohnya gini ya teman-teman. Misalnya ini ada mainan. Nah, misalnya gini ya, kita kasih mainan di sini. Nanti biasanya dia akan duduk dalam posisi seperti ini tapi masih agak bungkuk gini teman-teman. Jadi biasanya bayi itu pas kita dudukin kayak gitu, dia posisinya akan seperti ini. Nah, jadi dia karena punggungnya belum terlalu kuat, jadi dia menggunakan kedua tangannya untuk membantu menopang tubuhnya. Sambil dia akan mainan-mainan kayak gini. Itu nggak apa-apa, itu udah alhamdulillah banget ya, udah lumayan bisa. Nanti pelan-pelan dia akan melepas satu tangannya. Kemudian pelan-pelan tapi masih dalam posisi bungkuk. Pelan-pelan lagi dia akan melepas kedua tangannya. Nah, ini kalau misalnya dia udah bisa lepas, kira-kira ya mungkin baru 3 detik sampai 5 detik itu sudah merupakan sebuah peningkatan. Nah, kemudian nanti selang beberapa lama akan meningkat lagi, jadi menjadi 10 detik, bahkan sampai 30 detik, sampai 1 menit. Tapi hati-hati teman-teman, karena biasanya kalau untuk tahap-tahap awal ketika dia sudah bisa mulai duduk, itu dia biasanya lebih mudah untuk jatuh ke belakang atau deblak ya kalau bahasa Jawa. Jadi
gampang banget. Jadi itu harus hati-hati banget ya teman-teman, biar anak kita tetap aman, kita bisa pakai playmat. Nah kalau misalnya kita pegel, harus dudukin bayi kita di depan kita, itu kita bisa aja kasih dia di depan bantal atau boneka, didudukin gini. Habis itu nanti di depannya dikasih mainan kayak gini. Jadi contohnya gini ya teman-teman, contohnya gini. Nah contohnya dia didudukin di sini, ini ada boneka, terus ini ada mainan kayak gitu, nanti biar dia bisa mainan sambil bersandar ke bonekanya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, kita juga bisa mendudukan dia di stroller. Jadi kan kalau di stroller kan ada pengamannya gitu kan, jadi nanti dia bisa lebih safe gitu kan. Terus habis itu didudukin sambil misalnya kita kasih cemilan atau kita ajak jalan-jalan kayak gitu. Kalau di stroller kan posisinya bisa diatur ya, jadi pertama jangan terlalu tegak dulu, tapi posisinya agak miring gitu, sambil dia nanti suatu saat dia akan memegang pegangan strollernya itu, jadi dia bisa mengangkat tubuh dia kayak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu alternatif untuk stimulasi. Kemudian juga kita juga bisa melakukan stimulasi dengan cara mengangkat badannya teman-teman kayak gini ya. Nah angkat badannya dari posisi tidur, di posisi tidur ini, habis itu langsung kita tarik tangannya. Nah kayak gini, nah ditarik, atau namanya apa ya, bantu untuk sit up kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton cara stimulasi bayi agar cepat tengkurap, dan juga jangan lupa untuk menonton cara stimulasi bayi agar cepat merangkak dan juga cepat jalan. Oke, terima kasih.